Kalau model itu sebenarnya umum ya, antara ada model make up, ada model catwalk, runway, atau fashion show, dan lain sebagainya. Pada tahun 2015, waktu itu ada ajang Putri Muslimah Indonesia, yang di Indosiar itu loh Kak. Oh iya. Ya. Nah kebetulan itu dulu sempet ngomong, dan itu mungkin jadian, dan itu menjadi doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Stai dalam acara Bersantai, berbincang bareng anak Stai. Oke, kali ini kita ditemani oleh salah satu mahasiswi aktif yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bekasi. Ya, dengan Kak Lia ya? Ya. Oke, silakan perkenalan Kak Lia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lia Amalia, usia aku 19 tahun, dan aku salah satu mahasiswi Stai At-Taqwa Bekasi, semester 5, jurusan PAI. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Oke, itu biografi singkat dari Kak Lia nih. Jadi umur berapa Kak? 19 tahun. Oh, 19 tahun ya. Oke. Jadi Kak Lia ini adalah salah satu bintang tamu dari podcast ini yang masih aktif sebagai mahasiswa atau mahasiswi di Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bekasi. Jadi boleh ceritain nggak Kak Lia ini kok bisa diundang sih? Aduh, tanya. Kok bisa ada di podcast Emang kira-kira Kak Lia ini apa sih dan berperan sebagai apa gitu? Kalau dibilang berperan sebagai apa, sini aku diundang menjadi mahasiswi, sekaligus aku juga sedang mengembang menata karir aku di dunia modeling tentunya. Oke, oh berarti Kak Lia ini seorang model? Iya, seorang model. Oke, jadi bisa dijelasin nggak Kak, ini model apa nih? Apa model, kan model ada beberapa macam ya? Coba Kak jelasin, model apa nih Kak? Kalau model itu sebenarnya umum ya, antara ada model make up, ada model catwalk, runway, atau fashion show, dan lain sebagainya. Yang aku tahu sih hanya beberapa itu aja. Mungkin kalau aku nanti insya Allah kedepannya bakalan serius untuk mengupdate diri aku benar-benar di dunia modeling ini, mungkin aku akan mengetahui banyak sekali macam-macam model gitu. Oke, berarti kalian ini sebagai model catwalk ya tadi ya? Model make up. Model make up juga, terus berarti sekarang aktif ya di dunia model. Oke. Bagaimana ini Kak kok bisa terjun ke dunia model? Ada nggak sih sejarah singkat atau mungkin tiba-tiba kok bisa gitu kan? Sebenarnya sih ceritanya panjang. Cuman pada tahun 2015 waktu itu ada ajang Putri Muslimah Indonesia yang di Indosiar itu loh Kak. Oh iya. Ya. Nah kebetulan itu dulu sempet ngomong, dan itu mungkin jadian, dan itu menjadi doa. Waktu itu ngomong ke mama di depan TV, itu waktu pada tahun 2015 bertemu lihat Kanesa menjadi winnernya. Nah di situ tuh kayak cuma nunjuk doang, mama aku pengen seperti itu gitu. Terus kayak mama jawab kan, orang yang seperti itu tuh orang yang pendidikannya tinggi, orang kaya, fisiknya oke gitu kan. Ya intinya nggak ada yang jadi diri Lia gitu kan. Nah sampai masuk ke pondok 6 tahun belajar, nggak sama sekali nggak minat, cuman omongan aja. Tapi setelah lulus itu bener-bener kepikiran lagi omongan yang tahun 2015 itu, bener-bener kayak wah kok bisa ya pikiran. Akhirnya coba cari di Instagram lah. Sebelum terjun itu sempet cari kayak apa sih, harus langkah apa dulu nih. Akhirnya sampai di situ bikinlah wishlist ya, listnya. Terus akhirnya bikin list apa sih mau kemana nih, ngapain setelah lulus sekolah gitu kan. Akhirnya coba cari-cari platform atau tempat-tempat sekolah modeling atau event yang mewadahi muslimah untuk berkembang di dunia atau berkarir di dunia modeling gitu. Oke, jadi sejarah singkatnya begitu ya. Lumayan panjang ya. Tapi itu udah dirangkum lah dari perjalanan 2015 tadi. 2015. Berarti usia sekarang 19, berarti pas umur 14 tahun ya? Iya. Wow, berarti udah ada insight buat jadi model ya. Oke, setelah misalkan itu kan sejarah singkat ya Kak ya. Gimana sih Kakak tuh bisa membangun personal branding ya? Oke, ibaratnya kok bisa Kakak nih kok bisa dikenal luas gitu sama teman-teman sekarang, apalagi Kakak sudah ibaratkan jadi model lah ya, udah mau jadi model resmi. Itu gimana Kak cara bangunnya tuh? Pada awalnya itu dituntut karena pada saat itu pertama kali ikut lomba. Lombanya itu brand menjadi BA
brand ambassador All Citrus dan bekerja sama atau berkolaborasi dengan Putri Hijab Indonesia. Nah di situ per provinsi kan. Awalnya memang kayak, aduh gimana ya, bisa nggak ya gitu, karena kan keterbatasan juga gitu kan, karena belum mengerti gimana bikin konten, gimana harus memperkenalkan diri ke media sosial lebih luas itu seperti apa gitu. Jadi bener-bener nggak tahu, masih buta banget gitu ya, bener-bener nggak ngerti gitu. Sampai akhirnya karena berjalannya dengan seiring waktu dan itu dituntut pun, aku akhirnya belajar sendiri, mencoba hatta hal-hal yang baru, kayak gimana nih, harus kayak gimana, dan akhirnya belajar demi sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah tuh Kak, aku masuk ke top 17 provinsi Jawa Barat. Wow. Ya, dari situ aku mulai belajar, oh ternyata, dan itu alhamdulillah dapet kelas influencer gratis. Kelas influencer. Nah, di situ belajar lah mulai, ternyata ada beberapa yang harus kita contohkan ya, dari atau memiliki inspirasi dari muslimah yang sudah mengerti atau sudah terjun di dunianya fashion ataupun di dunia influencer selebihnya gitu. Oke, jadi berarti udah bisa dibilang influencer lah ya, influencer muda gitu. By the way, kalau misalnya masalah ngomongin personal branding ini kan pasti ngomongnya nggak jauh ke sosial media nih, Kak. Kakak ini lebih aktif di mana nih? Apa di Instagram, TikTok, atau YouTube nih, Kak? Kalau untuk sekarang sih, karena waktu itu tuh sempet lihat konten-konten Cici ya. Jadi kayak sekarang tuh lebih, kalau mau fokus salah satu. Kalau di Instagram dulu. Kalau di TikTok, di TikTok dulu gitu. Jadi sebenarnya beriringan sambil belajar yang di TikTok. Cuma sekarang lagi fokus aja di Instagram dulu gitu. Berarti kan konsisten lah ya. Iya, Soalnya emang kalau kita ibaratnya gunain sosmed dua-duanya juga kadang-kadang takut tabrakan lah ya. Oke, ngomongin masalah personal branding udah kelar ya. Menurut saya tuh kan berarti kakak ini kan ada di dua pilihan ya. Sebelumnya kakak emang sebelum terjun ke dunia model nih, kita ngomongin ke dunia model deh. Kita kan kuliah, kita beda jurusan ya. Kakak kan kuliah di jurusan pendidikan agama Islam nih, yang basically itu adalah bakal menjadi seorang pengajar atau guru gitu maksudnya. Nah, jika kakak ini berarti basicnya sebelumnya guru dong? Oh, sebelum terjadi itu guru. Oke, nah itu info menarik juga nih. Nah, kalau misalkan kakak ini ada di suatu pilihan gitu, ada dua pilihan nih, dengan ibaratkan passion dan hobi sekarang dan tuntutan atau kewajiban sebagai seorang pengajar nih. Kira-kira kakak bakal milih menjadi muse ya, sebagai inspirator atau menjadi modeling, atau ngajar atau yang kewajiban yang saat ini kakak emban? Kalau untuk saat ini sih pengennya dua-duanya gitu. Jadi selagi banyak waktu yang tersisa ya kenapa enggak dicoba gitu kan. Jadi karena kuliahnya juga fleksibel waktunya, jadi ya tetap masih bisa pagi aku ngajar gitu kan. Terus siangnya kita kuliah. Nah, khusus Sabtu Minggu itu bener-bener full untuk job modeling gitu. Jadi entah itu belajar catwalk kah, atau kita ada job model make up gitu. Kalau aku sih gitu. Nah, untuk setelah lulus nanti ya, untuk saat ini sih memang aku berpikir untuk tetap atau fokus di dunia modeling gitu sih. Modeling. Oke, berarti tapi kalau dikasih pilihan antara modeling dan ngajar, berarti pilihannya modeling. Wow, berarti it's great decision. Kirain bakal milih keduanya, tapi emang karena ya passion atau hobi yang bisa menjadi pekerjaan berarti ya kayak kan namanya diibaratkan lagi menghadapi dua situasi yang tadi kan, sebagai seorang pengajar atau guru dan sebagai seorang model gitu. Nah, apa sih Kak kira-kira tantangan terbesar dari semua ini, dan ya paling penting nih, gimana sih Kak cara bagi waktu antara pertama jadi pengajar, siangnya jadi mahasiswi, dan mungkin di sela-sela waktunya jadi seorang model? Sebenarnya kita harus punya prinsip ya Kak. Harus punya prinsip gimana cara kita memanage waktu. Kalau aku yang paling pertama itu, karena sudah diamanahkan menjadi seorang pengajar, otomatis kan jadi harus fokus di ngajar. Pagi udah khususnya ngajar Senin sampai Jumat. Nah, terus kalau siang itu kan kita dari Selasa sampai Jumat kita fokus ke kuliah. Kalau misalnya memang sudah dijadwalkan free atau libur, jadi ya paling kalau ada kakak-kakak MUA atau
selebihnya nih fashion show disuruh menghadirkan gitu kan. Oke, Ya, itu baru aku masuk di situ. Jadi mengambil Selasa waktu, tapi sudah aku jadwalkan Senin sampai Jumat pagi khusus ngajar, siang Selasa sampai Jumatnya itu dari jam 2 sampai sore kita fokus ke menjadi mahasiswi. Terus lanjut Sabtu dan Minggu itu fokus ke dunia modeling gitu. Oke, that's great. Berarti bagi waktunya itu ya, berarti hidupnya kalian ini sistematis banget ya, semuanya terschedule gitu ibaratnya ya. Itulah namanya masa muda, kita memang harus menghabiskan waktu dengan kegiatan yang tidak sia-sia kan ya. Apalagi mumpung masih muda, mumpung masih 19 tahun gitu kan. Oke, kita ngomongin tadi udah ngomongin model, udah ngomongin kerjaan occupation, kita ngomongin tentang pekerjaan. Terus 9. Nah, kira-kira di selama dunia model kemarin terjun, berarti udah berapa tahun Kak? Satu tahun. Oh, jalan 1 tahun tuh, Iya, berarti 1 tahun. jalan 1 tahun ini apa sih? Ya bukan kita, saya pengen nanyanya bukan prestasi ya, apa sih achievement lah, iya prestasi ya Iya, sama sama aja. aja. Apa sih achievement atau prestasi yang sudah Kakak hasilkan selama 1 tahun ini sebagai seorang muse atau sebagai seorang model gitu? Alhamdulillah sebelum terjun itu pertama kali banget ikut event di brand ambassador Aucitrus berkolaborasi dengan Putri Hijab Indonesia. Yang pertama alhamdulillah mendapatkan top 17 Oke. top 17 di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Terus oke. setelah itu mencoba-coba mencari referensi nih, kayak gimana nih langkah selanjutnya gitu kan. Dan itu aku sempat jadi salah satu finalis atau peserta jadi workshop bersama Kak Dinda Rahmawati. Di situ diajarkan bagaimana selanjutnya gitu kan. Setelah itu mengikutilah Muse Class bersama Kak Dinda Rahmawati. Lagi, Muse oke. Class di bulan September itu aku mengikuti event Unisma Fashion Week. Unisma Fashion Alhamdulillah mendapatkan harapan 3 tingkat remaja. Tingkat remaja. Setelah oke. itu mengikuti sekolah modeling Sekolah selama 6 bulan, dan di sela-sela itu aku pun mengikuti event. Yang pertama itu Model Search Tangerang. Alhamdulillah mendapatkan juara 3. Juara 3. Terus lanjut lagi aku mengikuti Miss Beauty Fashion 2023 dan alhamdulillah menjadi top 10 besar, dan sekarang alhamdulillah menjadi top 3 best student 3 dari The V Modeling Bekasi Batch 8. Oke. Mana coba boleh tunjukin dong. Waduh, ini such a great lah ini ya, bintang tamunya. Masya Allah nih. Yes, oke, boleh dipakai Kak. Kelihatan nggak itu di kamera? Kelihatan kan? Oke. Nah, itu guys Boleh bisa nggak? dilihat nih best student. Apa itu The 5 Modeling? Oh, The V, I'm sorry. Modeling Kira-kira Romawi. Oke, The V Modeling Bekasi Batch 8. Batch 8 ya, batch ke-8 berarti. Wow, batch student 3. Oke. Jadi balik ya? 1 tahun karir ya, dengan begitu banyak prestasi yang sudah diberitahukan oleh bintang tamu kali ini ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita Iya. bahwa di umur 19 tahun aja sudah banyak ya prestasi dan achievement yang sudah didapat gitu ya. Jadi nggak ada tolak ukur bisa atau enggak, dan juga tidak menghalangi gitu apakah Anda seorang pengajar, apalagi yang untuk mahasiswa dan mahasiswi stay yang mungkin punya side job atau apa, mungkin punya passion atau soft skill yang pengen dikembangkan nih, contoh Kak dia saat ini untuk best student, keren banget dah. Mau tepuk tangan takut berisik nih. Oke. Mungkin itu aja ya Kak. Mungkin sebelum kita akhiri, ada nggak sih kira-kira motivasi gitu dan apa namanya wejangan lah ya, wejangan untuk mahasiswa-mahasiswi yang mungkin passionnya sama atau mungkin berbeda tapi mungkin mempunyai halangan gitu, tapi halangannya tidak terlalu berarti atau mungkin dia takut untuk mencoba atau apa, mungkin Kakak ada kata-kata motivasi untuk. Kalau dari aku sendiri, kita itu manusia, bukan adonan donat yang bakal mengembang sendiri ya kan. Jadi Oke. persiapkan diri, mental, niat, tujuannya mau kemana, dari sekarang sudah harus ditentukan. Apalagi kalau sekarang kan beranjak 20 tahun itu kita harus punya fashion ya. Betul, Harus betul. punya apa nih tujuan kita setelah lulus mau kemana gitu kan, apa yang mau dibawa dan apa yang mau kita capai gitu. Jadi kalau untuk aku pribadi, kalau memang udah ada tujuannya, sudah jelas niatnya mau kemana dan arahnya mau kemana, sangat-sangat diusahakan harus dijalankan. Mulai memang pasti akan menghadapi struggle yang bakal kita hadapin gitu ya, banyak permasalahan yang mungkin nanti akan kita dapatkan, tapi ya itu kan proses, dan proses itu akan menjadikan kita sebagai seorang sukses gitu. Jadi ya jalanin aja, nikmatin aja. Jadi dan banyak ambil pelajaran yang
kita dapatkan gitu di setelah proses tersebut gitu. Oke. Berarti believe in process ya Kak ya. Oke. That's it guys from bintang tamu kita kali ini. Semoga menginspirasi kalian ya. Amin. Para kaula muda lah ibaratnya yang ingin terjun terutama ke passionnya sekarang. Dan that's it from us ya. Terima kasih Kak Lia sudah hadir ini, udah mengisi podcast Tai kali ini. Itu saja dari kami, podcast Tai pamit, dan di acara bersantai ini mudah-mudahan ada next episode yang lebih menarik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.